Shalom, selamat pagi. Kita boleh berjumpa di hari ini, hari Senin 11 Desember 2023 dalam renungan awal minggu bersama dengan saya Eri, engkau rumah iman. Kita boleh bersyukur, boleh berada di pertengahan bulan Desember. Terlebih dahulu kita akan berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kami sekalian. Tuhan bicara, Tuhan sampaikan berkat di pagi hari ini, di awal pekan, di awal minggu ini. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu kisah tentang seorang yang hidupnya dari pelarian kepada pelarian. Sekalipun ada orang berkata hidup ini bukan pelarian tapi perjalanan. Siapakah orang tersebut? Ya, orang tersebut Yakub. Yakub ini hidup dari pelarian kepada pelarian. Dia pernah menipu kakaknya, pernah menipu orang tuanya, bahkan dia pun kena tipu ya, oleh mertuanya, oleh anak-anaknya sendiri bertahun-tahun ya, tidak jumpa dengan anaknya Yusuf. Bahkan di dalam perjalanan pelariannya pun dia harus kehilangan istri Rahel, istri yang dia cintai. Sampai-sampai ketika dia jumpa dengan Yusuf anaknya, lalu Firaun bertanya kepada dia menjawab dalam kitab Kejadian pasal 47 ayatnya yang ke-9. Kejadian pasal 47 ayat 9 berkata, jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Bayangkan 130 tahun hidupnya mengembara. Ya, hidupnya dalam pelarian demi pelarian. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Nenek moyangnya mengembara sebagai orang asing. Kalau dibandingkan dengan tahun pengembaraan dia, nggak sampai ya, tahun seperti tahun pengembaraan Yakub. Jadi hidupnya ini hidup menderita, hidup yang menyedihkan. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita diperhadapkan dengan satu kondisi di mana kita harus menghadapi masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan. Tinggal beberapa minggu lagi kita akan tinggalkan tahun 2023. Mungkin ada banyak doa yang belum terjawab di tahun ini. Ada banyak masalah pergumulan yang belum terselesaikan di tahun 2023. Seakan-akan masalah demi masalah bertubi-tubi datang. Tapi ingat, Rasul Paulus katakan begini. Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat yang ke-16. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami senantiasa merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Rasul Paulus berkata, ya, dia tidak tawar hati dengan kondisi yang sedang dihadapi. Tahun-tahun yang penuh dengan penderitaan, tahun-tahun yang penuh dengan aniaya, keluar masuk penjara, ya, teraniaya, tersingkirkan, tidak dianggap, ditolak. Tapi dia katakan dia tidak tawar, sekalipun manusia lahiriahnya merosot. Ya, manusia lahiriah kita semakin hari semakin merosot. 2024 ada di depan kita, tinggal beberapa hari lagi, dan sudah pasti semakin kita ke depan manusia lahiriah kita semakin merosot. Kita gampang capek, mudah lelah, tidak sekuat seperti waktu masih muda. Fisik kita menurun banyak. Tetapi Rasul Paulus katakan begini, namun manusia batiniah, manusia rohani kami dibaharui dari sehari ke hari. Inilah yang menjadi inti dari kehidupan kita. Bukan hal yang jasmani yang kita kejar, bukan hal-hal yang lahiriah kita kejar, tetapi manusia ya, manusia batiniah, manusia rohani
itulah yang harus kita kejar. Kenapa Rasul Paulus tidak tawar hati dalam ayat yang pertama dari 2 Korintus 4 tadi, 2 Korintus 4 ayat pertama dikatakan begini, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Karena itu kami tidak tawar hati. Kenapa tidak tawar hati? Karena di dalam ayat 1 bagian awalnya dikatakan oleh kemurahan Allah. Jadi kalau sampai hari ini kita tidak tawar hati, sekalipun manusia lahiriah kita, manusia jasmani kita semakin merosot, kita tidak tawar hati. Sekalipun kita menghadapi tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan, rasanya tidak kunjung selesai. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada dan manusia batinnya kita semakin diperbaharui, semata-mata Alkitab katakan, firman Tuhan katakan oleh kemurahan Allah. Jadi kalau kita sampai berada di penghujung tahun 2023 ini semua karena kemurahan Allah. Amin. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita boleh berjuang, tetapi kita tetap bisa menanggung dengan cakap ini semua karena kemurahan Tuhan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Ingat, kita tidak tawar hati karena apa yang kita hadapi, apa yang kita boleh terima, itu semua semata-mata karena kemurahan Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini, buat firman. Sekalipun secara fisik, secara lahiriah, jasmani kami merosot, tetapi manusia rohani kami semakin hari semakin diperbaharui. Kami tidak tawar hati karena semata-mata semua oleh karena anugerah Tuhan. Untuk itu kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami buka hari ini dengan rasa syukur demi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kami buka kunci kegiatan aktivitas kami, bahkan kunci berkat kami untuk hari ini, untuk pekan ini, untuk minggu ini terbuka bagi kami sekalian. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan dimanapun kau berada sekarang, terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun engkau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan amin. Sampai jumpa hari Kamis pukul 7.30 pagi dalam renungan singkat. Salam sehat, penuh berkat untuk kita sekalian. Amin.